Ini adalah wilayah Pasar Parit 1. Begitulah orang menyebutnya. Daerah ini dikenal sebagai pusat penjualan barang bekas dari luar negeri seperti Malaysia dan Singapura sejak tahun 90-an. Tak ada sumber pasti kapan pertama kali daerah ini menjadi pusat penjualan barang bekas. Namun, berdasarkan hasil wawancara beberapa pedagang, mereka mengaku sudah berjualan sekitar 23 tahun. Di pasar ini dijual berbagai macam barang bekas, mulai dari pakaian, karpet, kasur, sepeda, sepatu, bahkan alat elektronik. Kali ini saya menemui rekan saya yang mengembangkan bisnis jual beli barang bekas menggunakan media platform seperti Instagram dan aplikasi jual beli online lainnya. Bahkan, mereka sudah 2 kali membuka bazar dengan nama Pasar Kejut, yang awalnya mereka fokuskan untuk menjadi sarana memperjualbelikan barang-barang bekas yang sudah mereka pilih serta memiliki kualitas. Nama saya Riwan Gahardika. Saya sebagai seller barang PJ, barang second. Perkenalkan, nama saya Teguh Subrata. Di sini saya sebagai hunter atau pencari barang-barang vintage, barang-barang second yang vintage ya. Perkenalkan, nama saya Dino Putra. Saya di sini sebagai seller barang second. Bisa dibilang kalau dari kota saya bilangnya seller PJ. Awal mula aku jualan tuh ketika aku kuliah di Sumbar, daerah Sumbar di Padang Panjang. Awalnya itu karena musik. Awalnya dari hobi. Nah, saya dulu waktu zaman SMA hobinya ke pasar PJ namanya di sini. Kalau di luar mungkin pasar second. Nah, hobi saya itu setiap sore ya hunting barang PJ itu. Kalau dulu sih belum tahu merek sih. Merek yang bagi saya unik aja yang saya ambil. Bisa dipastikan, hampir di setiap kota yang berada di sepanjang pantai timur Sumatera memiliki pasar barang bekas yang sangat besar, seperti di Asahan, Tembilahan, dan Kuala Tungkal. Mengingat posisi wilayah kota-kota ini yang menjadi pintu utama keluar masuknya perdagangan dari jalur laut. Di beberapa daerah memiliki istilah tersendiri untuk barang bekas, seperti PJ, BJ, Lawak, Monza, Cakar, dan Aul. PJ sendiri berasal dari kata P dan J, merupakan singkatan dari Pasar Jongkok. Istilah ini diambil dari proses jual beli barang yang berlangsung sambil berjongkok. Di Medan, barang bekas ini dikenal dengan istilah Monza, merujuk pada lokasi pasar penjualan barang bekas ini yang bernama Mongon City Plaza atau disingkat Monza. Ada pula di daerah Sulawesi yang menyebutnya dengan istilah cakar, karena proses memilih barang sambil mencakar-cakar barang yang bertaburan ketika dibongkar dari karung bal. Kalau khususnya di kota kita sendiri, di Kuala Tungkal, sudah lumayan payah dan hampir sulit, sangat sulit bisa dikatakan. Kebetulan di kota saya ini, saya kesulitan untuk nyari barang-barang branded gitu kan, barang second branded. Nah, saya pergilah melancong ke Batam. Kenapa saya ke Batam? Itu tadi, susahnya nyari barang di Kuala Tungkal ini. Biasanya sering nggak sengaja ketemu barang-barang langka ketika kita sedang nggak nyari. Nah, itu keuntungannya. Dan itu memberikan saya euforia yang cukup seneng aja dapatnya. Ini kalau dijual juga oke, tapi mending disimpan dulu karena kita bukan masalah harga sekarang, tapi sejarah. Karena kita tahu udah banyak lagi lapak-lapak yang jualan, terus udah banyak lagi orang-orang yang open bal. Jadi efeknya adalah ketika ada pelapak-pelapak sekarang yang mungkin buka bal apa aja, anak tunggal rame ngumpulan tuh. Uniknya di situ, apapun, mau sepatu, mau tas, mau topi. Terakhir kita ada buka
ada orang buka bal topi. Di situ masih kumpul, rupanya masih banyak kawan-kawan yang pecinta second hand gitu nah. Saat ini, barang bekas tidak lagi mudah masuk ke wilayah Kuala Tungkal. Pedagang tidak lagi mendapatkan barang langsung dari kapal seperti di tahun 2010 ke bawah. Mereka mendapatkan barang dari pengumpul bal karung besar dari kota lain. Aku pernah jual barang, aku modal 40.000, aku jual 1.850.000. Apa tuh bang? Jaket Puma Olimpiade 2012. Punya negara Jamaika. Asiknya di situ. Gokil ya? Gokil. Maksudnya kita coba aur-auran, coba ibaratnya kata orang tuh cari barang-barang rongsokan, tiba-tiba kita dapat wah emas nih gitu nah. Saya pernah beli jam Seiko ya. Pernah beli harganya 180. Nah, itu saya jual kisaran 1.500.000. Kira Gokil ya? Iya, karena dan juga saya juga pernah dapat bola itu bola Michael Jordan. Mungkin tahulah kan semua orang tentang Jordan. Nah, saya kemarin dapatnya 40.000 dan saya jual 2 juta. Dibeli? Iya, kemarin kebetulan yang beli itu kolektor. Dia nanya, ini berapa? Saya belum naruh harga kan. Soalnya saya takut kemahalan, takut kemurahan. Nah, dia tawar 2 juta. Ya sudah, saya lepas aja lah. Atau memeriksa kapal yang namanya KMT Jaya 3 ya. Setelah dibuka palkannya diperiksa, ternyata ditemukan 750 bal ya, pakaian bekas yang berasal dari Singapura ya, yang dikirim melalui via Batam ke Tanjung Barat ya, di Kuala Tungkal. Meskipun pemerintah terus berupaya membatasi barang bekas ini masuk ke Indonesia, tetap saja barang terus masuk melalui jalur tikus. Keadaan pembelian barang bekas ini ditakutkan bisa merusak industri pakaian dan garmen di dalam negeri. Barang dan pakaian bekas ini ditakutkan membawa bakteri dari negara asal pakaian tersebut. Pakaian-pakaian bekas ini dianggap sebagai perdagangan yang ilegal hanya karena tidak ada regulasi yang jelas tentang penjualan barang ini dan bagaimana proses masuk dan keluarnya barang ini. Kini, perdagangan barang ini menjadi dua sisi yang membuat pemerintah dilema. Jika dihentikan, akan menghilangkan mata pencaharian masyarakat dan anak muda yang mulai menjadikan hal ini sebagai peluang bisnis. Sementara, jika dibiarkan, hal ini akan berdampak pada industri garmen dalam negeri. Aku berusaha, tapi mulainya dari mana? Sudah terlalu lama sendiri, lama-lama bisa jadi kuping. Tinggal dalam piramid sendiri bersepedi. Sudah terlalu tua begini, terlalu tua masih sendiri. Teman-teman sudah